Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita membahas sedikit tentang buku Kubik Leadership yang merupakan hadiah bagi kawan kita Rian Mute yang memenangkan kuis kita yang terakhir ya. Jadi buku ini sengaja kita bahas biar memudahkan nanti Rian dalam membaca, kemudian ya untuk share bagi yang lain, siapa tahu ada yang tertarik untuk membaca buku ini. Nanti mungkin bisa dicari di perpustakaan atau di Gramedia ya. Ini penerbitnya Gramedia. Buku Kubik Leadership ini dikarang oleh tiga orang. Itu Bapak Farid Poniman, kemudian Indrawan Nugroho, dan Jamil Az-Zaini. Ini tiga orang menghasilkan satu buku ya. Seperti buku-buku leadership lain, itu jarang yang hanya bicara tentang kesuksesan dunia saja ya ini. Sehingga di sini ada embel-embel pada subjudul solusi esensial meraih sukses dan hidup mulia. Hidup mulia ini pasti punya dimensi ketuhanan ya. Kemudian buku ini sudah dicetak beberapa kali sampai terakhir kita beli bukunya ya. Itu buku ini terbitan 2014, terbitan cetakannya ke-6 Agustus 2017, tapi terbit sejak 2007 ya. Ya barangkali sampai sekarang sudah ada beberapa kali pula terbit. Mungkin ini bukan tipe yang edisi yang paling baru ya. Oke. Kemudian buku Kubik Leadership ini terdiri dari 11 bab. Kemudian ada 377 halaman. Isinya pertama pasti dia menjelaskan tentang arti kubik leadership ya. Kubik leadership. Kubik leadership itu dia menggambarkan bahwa kepemimpinan itu terdiri dari kepemimpinan keyakinan, kepemimpinan aksi, dan yang terakhir itu kepemimpinan pekerti ya. Kemudian untuk keyakinan itu ada prinsip manusia, prinsip alam, dan prinsip Tuhan. Nah itu tadi. Jadi pasti ada dimensi itu. Ada dimensi ketuhanannya. Kemudian pada bab 6 sampai bab 9 itu tentang kepemimpinan dalam arti pimpinan aksi ya. Kalau tadi keyakinan itu aksi. Kemudian aksi itu dari 3 as. 3 as itu satu as yang pertama kerja keras as ya. Kemudian kerja cerdas
as terakhir ya. Kemudian kerja ikhlas, keras, cerdas, dan ikhlas. Kemudian yang terakhir itu tentang kepemimpinan, pimpin pekerti. Pimpin pekerti itu sikap dan perilaku positif, produktif, dan kontributif ya. Jadi secara nanti apa itu positif, produktif, dan kontributif itu dijelaskan pada bab 10 pada buku ini ya. Pada bagian pertama atau kepemimpinannya itu pimpin keyakinan ya. Bagian pertama buku ini tentang pimpin keyakinan itu ada prinsip manusia, alam, dan Tuhan. Pada prinsipnya, kalau prinsip manusia itu nanti dilihat tentang keyakinan manusia. Jadi kenapa manusia ada di dunia, lalu untuk apa manusia bekerja, hidupnya ini untuk apa. Kemudian yang penting nanti di buku ini itu manusia itu pasti tadi itu pertanyaan-pertanyaan tadi adalah tentang motivasi ya, motivasi manusia dalam memimpin itu. Di buku ini dijelaskan tentang to have, to be, dan valensi. Nah, valensi itu bagian yang penting di buku ini ya, valensi itu. Kemudian kalau prinsip alam itu tentang kekekalan abadi. Jadi ya sesuatu yang positif dari alam itu akan terus ada, akan ada dampaknya bagi kita kalau kita melakukan hal-hal yang positif. Kemudian prinsip Tuhan itu yang terakhir ya, dari pemimpin keyakinan itu prinsip Tuhan itu manusia itu sebenarnya adalah bagian dari gardu-gardu energi positif. Tapi nanti detailnya di buku ini lah ya. Oke. Kemudian yang kedua tentang pimpin aksi itu bagaimana kita meningkatkan kerja keras, bagaimana kita meningkatkan kerja cerdas, dan bagaimana kita meningkatkan kerja ikhlas. Nanti ada di buku ini ya. Kemudian yang terakhir tentang pimpin pekerti itu kita diharapkan bersikap dan berperilaku positif, kemudian produktif dan kontributif ya. Jadi itu isi daripada buku ini. Kemudian nanti dijelaskan bagaimana tahapan-tahapannya sehingga kita punya kepemimpinan. Paling tidak untuk pertama sesuai dengan di buku ini adalah memimpin diri kita sendiri. Abah lagi bikin video. Saya kira itu. Selamat untuk pemenang kuis kita. Semoga bermanfaat, dibaca dan bermanfaat, dan semoga cepat sembuh. Wah, ada nenek di sini. Karena pakai baju lagi. Makasih.